Shalom dan selamat sore buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita boleh dipertemukan dalam pemahaman Alkitab Mingguan GKI Salatiga. Hari ini Selasa 11 Mei 2021. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema Unlearn dan Relearn. Ya, apa maksud dari tema yang cukup menarik ini? Dan tentunya Bapak Ibu, sebentar kita akan mengupas secara mendalam tema ini dengan bacaan Alkitab yang akan dipandu oleh Pendeta Esther Helena Tulong. Dan tanpa memperpanjang waktu lagi Bapak Ibu, mari saya mengajak kita untuk memulai PA kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami puji dan kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan hari ini untuk perjumpaan dalam pemahaman Alkitab Mingguan GKI Salatiga. Kami mau memohon perkenanan Tuhan dan tuntunan Tuhan agar PA kami hari ini boleh berjalan dari awal hingga berakhir dengan baik. Kiranya Tuhan mau menuntun, memandu, dan kami semua yang akan terlibat sebagai pendengar, dan kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami bahas dan diskusikan dalam PA ini boleh menjadi berkat dan manfaat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk menyongsong pemahaman Alkitab kita, mari kita melakukan satu pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Sekarang kita akan masuk di dalam PA, kita akan berdiskusi dengan anggota-anggota keluarga kita, dan kita akan belajar dulu apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar dari PA kita hari ini, mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, karena Engkau Allah yang senantiasa ada di dalam proses hidup kami. Engkau Allah yang hadir dalam perjalanan kehidupan kami dimanapun Tuhan mengutus kami. Allah yang senantiasa mengajarkan kepada kami bagaimana kami mengasihi, bagaimana kami ada di dalam penerimaan dengan orang-orang yang berbeda dengan kami. Siapapun mereka, apapun mereka, Engkau sudah memberikan pengajaran bagi kami untuk bagaimana kami mewujudkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena PA Online saat ini kami akan sama-sama merindukan kehadiran kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau memulihkan kami, Engkau mengajarkan kami hal-hal yang baru, dan memberikan penegasan di dalam hidup kami bahwa kasih-Mu adalah universal, kasih-Mu berlaku bagi semua orang yang ada di dunia ini. Bersabda, berfirman-lah ya Tuhan, kami sudah siap dan rindu Tuhan membentuk kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10. Kita akan baca ayat 44 sampai ayatnya yang ke-48. Bagian ini dibawa judul Petrus dan Cornelius. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahan kita di sore hari ini itu diberikan judul oleh penulisnya Unlearn dan Relearn. Saya ketika membaca tema kita hari ini, saya agak canggung ya, karena lidah orang Manado yang lama tinggal di Salatiga, jadi saya harus membacanya dengan pelan-pelan. Unlearn and relearn. Ternyata penulis mau menyoroti tentang segala sesuatu atau pengetahuan yang diterima oleh kita gitu pada satu fase, pada satu tingkatan gitu. Kita harus berani untuk bisa meninggalkan semua pengetahuan, semua tradisi, semua kebiasaan. Itu katanya ya unlearn. Jadi meninggalkan, proses meninggalkan sesuatu yang proses belajar untuk meninggalkan, begitu. Tetapi relearn itu dimaksudkan oleh penulis ini mengatakan bahwa setiap orang harus belajar, harus membuka ruang di dalam hidupnya. Bagaimana caranya dia bisa belajar tentang sesuatu yang baru atau tentang sesuatu sebenarnya yang dia pernah dengar tetapi dia tidak melakukannya.
Jadi proses relearn itu dimaksudkan supaya kita bisa menggali pelajaran gitu, apapun itu gitu, menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Dalam hal ini, di dalam konteks ini kita belajar tentang apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam hidup kita gitu, yang mungkin saja dulu kita sudah pernah dengar, mungkin saja kita sudah pernah berkhotbah tentang itu, merenungkan tentang itu, tetapi kita tidak mewujudkannya dalam hidup kita. Kenapa bagi penulis bahan PA ini merasa bahwa unlearn dan relearn ini penting? Karena ya dalam refleksi saya kelihatannya ada sesuatu yang menggelisahkan kita. Apa yang menggelisahkan? Banyak orang Kristen yang sangat nyaman dengan sebuah kebiasaan, dan pada akhirnya karena itu selalu diulang gitu, karena itu menjadi kebiasaan, sesuatu yang ya sudah biasa dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya ya itu menjadi sebuah kebenaran gitu. Padahal nggak seperti itu. Di dalam ajaran, di dalam firman Tuhan yang sudah pernah dia dengar, misalnya bagaimana caranya mengasihi, bagaimana caranya dia bisa ada di dalam sebuah proses, misalnya ia mengatakan ia mengasihi Tuhan, tetapi ia tidak mengasihi orang yang ada di dalam rumahnya misalnya. Tetapi dia tidak bisa pernah bertemu dengan suaminya karena mereka selalu saja berbeda pendapat. Dan pada akhirnya muncul di dalam hatinya kebencian, muncul di dalam hatinya perasaan yang gak enak. Nah, padahal di dalam konteks kekristenan kita tahu, di dalam pengetahuan kita, di dalam ajaran-ajaran kita dikatakan bahwa ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, itu berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Itu yang saya katakan dalam skop yang paling kecil itu di dalam keluarga. Nah, hari ini kita belajar dan kita melihat apa yang Tuhan layakkan bagi Cornelius. Dia seorang, di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa Cornelius itu adalah seorang perwira ya. Dia seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia gitu. Jadi, tetapi di situ ada keterangan bahwa di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, dia seorang perwira yang disebut sebagai pasukan Italia. Dia itu adalah seorang yang saleh. Dalam sebuah sumber dikatakan bahwa Cornelius ini bukan orang Yahudi gitu. Dia ini adalah orang Romawi gitu. Jadi dia sebenarnya bukan orang yang di dalam konteks orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah. Dia itu di luar ini gitu. Tetapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Cornelius. Dia itu bukan asli orang yang tahu, punya pengetahuan yang banyak tentang apa yang diajarkan oleh Allah gitu di dalam Kristus, tetapi dia dikatakan mendapatkan predikat di dalam dirinya bahwa dia itu adalah orang yang saleh, orang yang suka memberikan sedekah gitu. Seisi keluarganya itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan gitu. Nah, kemudian dia mendapatkan kunjungan begitu dari Tuhan melalui malaikat Tuhan. Dan ketika malaikat Tuhan berkata kepada dia Cornelius, kemudian dia langsung kaget begitu. Saya membayangkan Cornelius yang kaget dan kemudian dia mengatakan, "Ya Tuhan," gitu. Kemudian malaikat itu berfirman kepadanya, "Suruhlah orangmu untuk pergi ke Yope, kemudian ketemu dengan seorang Simon yang disebut Petrus. Dia itu menginap di satu rumahnya Simon, seorang penyamat kulit hewan gitu, dan kemudian kamu harus melakukan itu gitu. Suruhlah orang itu dan kemudian undanglah si Simon Petrus itu untuk datang ke sini." Gitu. Nah, saya ada di dalam berusaha untuk masuk begitu di dalam cerita ini. Saya melihat bahwa ada skenario besar yang
skenario dalam tanda kutip, skenario ilahi gitu, agenda Tuhan yang Tuhan mau berikan di sini gitu. Ketika yang disapa duluan itu adalah Cornelius, karena kita ingat ketika di dalam bagian bacaan ini, keseluruhan bacaan ini, ada juga Petrus di situ yang pada akhirnya menjadi tokoh utama dalam ayat 44 sampai 48 begitu. Nah, di situ Rasul Petrus waktu itu ketika dia menginap di rumah Simon begitu, kemudian kira-kira siang gitu dia naik ke atas loteng, makanya saya kepingin kita ada di atas balkon gitu, membayangkan si Petrus gitu, dan ketika dia tidur di situ dia merasa lapar, kemudian seperti ada penglihatan begitu bagi dia, bukan seperti, tetapi dia mendapatkan sebuah penglihatan bahwa langit itu dia bisa melihat langit, dan kemudian turun dari apa begitu, ada kain, dan isi dari kain itu adalah binatang-binatang yang haram, binatang-binatang yang tidak bisa gitu dimakan. Tetapi dia mendengarkan firman gitu, sembelihlah itu dan makanlah, karena ya Petrus lagi lapar gitu kan. Kemudian dia bilang, oh tidak Tuhan, saya dalam hidup saya sebagai orang Yahudi, saya tidak pernah makan makanan haram. Oh tidak Tuhan, sembelihlah dan makanlah, ya, sembelihlah gitu. Dan itu akan menjadi makanannya Petrus. Kemudian dia mengatakan, oh tidak, sebagai orang Yahudi saya tidak makan itu. Sampai 3 kali. Saya langsung mengingat ketika Yesus berdialog dengan Petrus, apakah engkau mengasihiku? Sampai berapa kali? 3 kali. Dan pada saat ini juga perintah itu berapa kali diulang? Sampai 3 kali. Itu berarti harus terjadi penegasan. Dan di akhir dari percakapan itu dikatakan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah itu janganlah diharamkan oleh manusia. Dan ya sedikit maaf begitu, orang Manado paling senang bagian ini gitu, makanya tidak ada yang haram di sana gitu. Oke, tapi sebenarnya bukan masalah, sebenarnya bukan isunya di sini, bukan masalah makanan sebenarnya, bukan. Tetapi isunya di sini bukan isu. Tema di sini adalah ketika Allah berkunjung duluan kepada Petrus. Tuhan berkunjung duluan kepada Petrus, membukakan cakrawala pandangnya. Apa yang dibolehkan oleh Allah jangan dibuat tidak boleh oleh manusia gitu. Itu mendahului peristiwa ketika Petrus ada bersama-sama dengan orang-orang banyak pada waktu itu, dan kemudian Roh Kudus turun, dan kemudian ketika Roh Kudus turun, mulailah mereka ada di dalam diskusi, bolehkah kita membaptis orang-orang ini, padahal mereka juga dari bangsa-bangsa lain ini juga mereka juga menerima Roh Kudus yang sama seperti kita. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus di ayat yang ke-48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi karena Petrus sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, dia sudah mengalami gitu, dan Tuhan sendiri berfirman kepadanya. Jadi dia merasa bahwa, dia yakin bahwa, dia mempertegas bahwa perjumpaannya juga dengan bangsa lain itu adalah sebuah kelayakan yang Tuhan beri untuknya. Itu juga kelayakan yang diberikan kepada bangsa lain dalam rangka apa? Ya dalam rangka supaya mereka juga mendapatkan kasih karunia Allah. Karena kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di situ ayat 34, sesungguhnya aku telah mengerti, ini kata si Petrus ya, bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya.
Jadi melalui peristiwa itu, jadi sekali lagi saya mau katakan di sini dia tidak membahas tentang ular itu haram atau enggak gitu. Yang sudah dirica-rica haram atau enggak. Ini tidak bicara tentang itu. Ini berbicara tentang perjumpaan kita dengan sesama begitu. Bagaimana kita memahami bahwa pengorbanan Kristus, kebangkitan Kristus itu juga adalah berita baik bagi semua orang di seisi dunia ini. Jadi itu karena apa? Karena Allah sendiri yang berkenan. Di dalam Kristus ada equality. Di dalam Kristus itu ada persamaan hak, ada persamaan kedudukan begitu. Dan setiap orang yang mendapatkan keselamatan itu adalah kasih karunia. Tetapi masalahnya adalah kita sedikit atau banyak, tebal atau tipis, sedikit mencoreng apa yang menjadi konsep keselamatan yang universal dari Allah di dalam Kristus. Dengan hal-hal yang sederhana yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita seringkali, mungkin kita adalah orang yang pernah mendapatkan diskriminasi. Mungkin. Kemudian kita marah-marah, kemudian kita menjadi unhappy, begitu, tidak happy ketika kita bertemu dengan orang-orang tertentu. Mungkin kita pernah mengalami diskriminasi, tapi mari kita jangan melihat orang lain. Pertanyaan penting bagi kita adalah, pernahkah kita melakukan tindakan diskriminatif bagi orang lain? Kita harus sadar ini dulu. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang setiap saat kita lakukan, sadar atau tidak sadar, yang pada akhirnya itu menjadi sebuah kebenaran bagi kita. Nah, apakah kita sanggup untuk ada di dalam kesadaran itu? Apakah kita sanggup untuk berefleksi? Sehingga kita tidak hanya meminta orang lain untuk tidak melakukan diskriminatif terhadap diri kita, melakukan tindakan diskriminatif gitu bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedatangan Kristus itu adalah sebuah anugerah dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya, dia diberikan ruang yang besar untuk belajar. Setiap hari belajar. Makanya kenapa di dalam gereja itu terlalu banyak program gitu. Sebenarnya bukan hanya sekedar program kumpul dana, kemudian program mengeluarkan dana, program ada khotbah minggu setiap hari Minggu, kemudian ada PA online, ada PA lewat Zoom. Tidak hanya sekedar itu sebenarnya, tetapi itu adalah proses relearn. Jadi kita belajar lagi gitu. Setiap hari hati kita itu harus ada di dalam posisi lapar, rindu, dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa relearn. Supaya apa? Supaya kita, kalau kita sadar, kita bisa betul-betul ada di dalam kesadaran untuk mantap hati kita, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kebiasaan lama itu seperti apa? Ya, seringkali kita pandang enteng dengan orang. Seringkali kita tidak memandang orang lain itu sebagai pribadi yang punya kelebihan gitu. Saya 24 jam bersama dengan anak kami yang berkebutuhan khusus. Setiap saat ada di dalam isu tentang difabel begitu. Terlalu banyak isu tentang diskriminasi untuk mereka. Seolah-olah tidak ada ruang. Mari Bapak Ibu, kita belajar lagi, kita merenungkan lagi, kita berefleksi lagi. Termasuk di dalamnya kita mengevaluasi melalui beberapa pertanyaan saat ini. Oke? Ada 3 pertanyaan yang saya sudah ringkas dari 5 atau 6 pertanyaan begitu. Pertanyaan yang pertama itu,
Karena ini kita online, PA online, saya berharap ada 2 atau 3 orang bersama dengan kita untuk mengikuti ini. Paling enggak itu adalah anggota keluarga begitu, atau bersama dengan teman kos begitu. Mari kita diskusikan ini bersama-sama di tempat kita masing-masing ya. Oke. Ceritakan bersama anggota keluarga atau siapapun yang ada di sekitar Anda pada saat ini apa saja yang dialami oleh Petrus, yang dialami oleh Cornelius, dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Khususnya di pasal 10 ayat 1 sampai ayat 48. Boleh dibaca lagi gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah apakah, mari kita jujur ya, apakah kita pernah mengalami tindakan diskriminasi, atau justru apakah kita pernah melakukan tindakan diskriminatif? Oke, Bapak Ibu bisa, teman-teman, saudara-saudara bisa saling menceritakan, bisa saling share begitu di tengah-tengah keluarga, dan tindakan diskriminatif yang seperti apa dari lingkungan keluarga, gereja, sekolah, kampus, kemudian tempat kerja, dan dalam perjumpaan kita dengan masyarakat. Kemudian pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir adalah apa yang bisa kita pelajari dari Petrus, dari Petrus ketika dia harus membongkar dinding diskriminasi yang terlanjur menjadi tradisi yang kuat untuknya dan orang-orang Yahudi, begitu. Jadi bercermin dari Petrus, kira-kira nih apa yang bisa kita lakukan sebagai tindakan unlearn kita, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, begitu, pengetahuan-pengetahuan yang lama yang sudah seolah-olah menjadi pakem dalam hidup kita, dan menggantikan dengan sesuatu yang baru. Relearn, kita belajar lagi tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang Yesus mau untuk kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus untuk kita lakukan dalam hidup kita. Selamat merenungkan, selamat berefleksi, selamat mengevaluasi diri, dan biarlah ketika selesai ini di dalam perutusan kita, kita betul-betul menjadi orang-orang yang sanggup untuk mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita dan melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami, dan biarlah benar bahwa Roh Kudus-Mu akan membuat kami lapar, rindu, haus akan firman-Mu, untuk kami selalu belajar sehingga iman kami selalu dan tetap dibaharui di dalam Engkau. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai anggota di tengah-tengah masyarakat, bagian dari sekolah kami, dan bagian dari tempat kerja kami. Biarlah kami bisa memancarkan sinar kasih-Mu, dan biarlah kami akan senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk bisa melalukan dari pikiran kami, dari tindakan kami, tindakan-tindakan diskriminatif yang bisa menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa ini, kiranya Engkau akan tetap menolong, masih ada di dalam masa-masa pandemi, dan ketika ada begitu banyak hal yang harus dilakukan, Tuhan kiranya akan menolong kami sebagai pemerintah, sebagai masyarakat, untuk kami betul-betul tahu dan sadar bagaimana kami harus proaktif menghadirkan damai sejahtera-Mu, menghadirkan sukacita-Mu dalam perjumpaan kami di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan,
Engkau memberkati anggota jemaat-Mu yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang ada dalam penderitaan, mereka yang berkekurangan, mereka yang kehilangan pekerjaan. Siapapun kami Tuhan, kami rindu, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya kepadamu, dan kami rindu menyerahkan kehidupan anak cucu kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetap berkati GKI Salatiga dengan semua program pelayanan mereka sebagai bagian dari proses belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan berkati Pendeta Yefta dan keluarganya. Engkau memberkati Pendeta Helen dan keluarganya, Pendeta Emeritus Iman Santoso dan keluarganya, majelis jemaat siapapun itu, komisi-komisi termasuk tim multimedia, koster, satpam, pegawai gereja. Tuhan, kami rindu mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami yang bersyukur, ini kami yang bermohon, tetaplah kuasa Roh Kudus-Mu berlaku atas kami, sehingga kami akan senantiasa sanggup untuk melakukan firman-Mu dalam perutusan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin.